Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Pak Budi. Pak Andi, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami dari JGP Angkatan 10, kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Dalam hal ini tugas kami demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ini sehubungan dengan dilema etika. Baik Pak Andi, pertanyaan saya pertama ini Pak ya, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Waktu saya dulu terkait itu ada dua itu kan memang ada dilema etika sama bujukan moral. Tapi kalau bujukan moral itu sudah pasti sama. Kalau dilema etika kan ada dua hal yang sama-sama benarnya. Bobotnya kadang juga selisihnya tipis sekali. Jadi untuk membedakan itu sebenarnya tidak sulit sih. Cuma cara kita mengambil keputusannya itu yang agak butuh pemikiran dan keberanian. Karena kami juga sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang pemimpin itu waktu ada sesuatu hal yang harus kita putuskan dan itu memiliki nilai yang hampir sama. Dan itu yang dilematika, yang mana yang harus didahulukan itu biasanya saya ambil keputusan secara langsung. Karena kalau kita tunda-tunda itu saya nggak suka. Coba ya? Iya. Jadi setiap kali pengambilan keputusan itu harus dengan keberanian. Iya, dengan keberanian. Iya, benar. Gimana nih merajuk ke pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini sesuatu hal itu memang kalau ada dua sisi itu memang kalau sama-sama benar itu pasti ada yang lebih benar. Jadi cara saya ya yang pertama itu keputusan tidak serta-merta kadang saya sendiri tidak. Jadi saya komunikasikan dengan teman-teman sejawat yang ada di kantor, yang ada di sekolah itu bagaimana saya perlukan mereka umpan balik kepada saya. Jadi saya beri kesempatan mereka untuk memberikan umpan balik kepada saya untuk mengambil suatu keputusan. Tapi kalau keputusan itu bisa saya sendiri ya langsung saya eksekusi sendiri seperti itu. Karena kita pemimpin harus berani mengambil keputusan, itu harus berani, nggak boleh ragu-ragu seperti itu. Biasanya saya pernah mengambil keputusan itu dengan ragu-ragu, akhirnya amburadul semua. Iya. Jadi keputusan itu tidak bisa saya evaluasi, tidak bisa saya refleksi. Nah, itu semua seperti itu. Jadi kita nggak boleh ragu-ragu dan harus berani seperti itu. Jadi kita harus berani mengambil keputusan. Iya, harus berani. Dengan sebagai pemimpin, Pak. Iya, harus berani. Tapi juga kita tetap melibatkan warga di sekolah. Iya, kita melibatkan warga di sekolah. Kan di JGP ada 4 paradigma dan 9 langkah. Paradigma itu yang membuat kita kadang-kadang bingung, kadang-kadang terpeleset di situ. Di situ. Tapi memang keputusan itu harus memang kita putuskan dan harus berani mengambil langkah itu. Ya, sangat cocok sekali dengan modul kali ini yang sudah saya pelajari, Pak. Baik, Pak Andi, untuk pertanyaan yang ketiga nih, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini, Pak? Dan langkahnya sudah ada 9 langkah itu. Ya itu yang saya pelajari. Jadi kita menggunakan 9 langkah. Ya 9 langkah itu saya pelajari. Kalau memang di situ kadang di 9 langkah nggak sampai 9 langkah, kadang 2 langkah sudah selesai. Harus kita putuskan. Ada yang 3, bahkan ada yang 6 seperti itu. Jadi kita lihat permasalahannya dulu. Bagaimana kita caranya mengambil keputusan itu. Langkah-langkahnya ya saya ikutnya di JGP itu. Makanya kita kalau pemimpin kalau mengerti dari 4 paradigma 9 langkah, insya Allah pengambilan keputusan nggak balik kan pada keliru. Dengan kita berani ya.
Jadi setiap pengambilan keputusan menggunakan langkah-langkah 9 langkah itu bahkan tidak sampai 9 Tidak langkah sampai. keputusan itu sudah selesai. Iya, Pak. sudah selesai seperti itu sekali. Baik Pak Andi, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik Pak? Selain 9 langkah itu Mas Budi, kita harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman tanpa itu kita mengambil keputusan itu nanti belakangnya itu ada hal yang bisa menjadi suatu bumerang buat kita. Kalau misalnya saya mengambil keputusan sendiri tanpa diketahui oleh guru-guru di sekolah misalnya, kadang-kadang itu menjadi bumerang buat kita. Kadang-kadang guru itu menjadi pesimis, terus sinis kepada kita, dan tak enak kalau dalam suatu lingkup kantor itu ada gesekan. Ya, enak ya. Iya, makanya setiap pengambilan keputusan itu harus kita komunikasikan. Tanpa itu kita nggak akan lurus lah nanti. Jadi komunikasi itu penting Pak. Penting, kolaborasi juga penting. Iya Pak ya Pak. Berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya ya kan dilema etika itu ada individu masyarakat. Itu kan juga sulit. Bagaimana kita memutuskan sesuatu hal, tapi yang kita hadapi itu orang banyak. Iya Pak. Kadang kita mengambil keputusan misalnya A diambil, ada sekelompok orang yang bukannya keputusan yang B. Itu kan menjadi satu tantangan. Iya Pak. Tapi ada caranya Pak agar keputusan yang kita ambil di A itu yang notabene nanti pro yang di keputusan B itu bisa ikut kita, itu bagaimana caranya itu ada. Itu komunikasi, kolaborasi. Iya, komunikasi itu penting. Iya Pak. Baik Pak, jadi komunikasi itu penting dalam setiap pengambilan keputusan, apalagi melibatkan semua warga sekolah. Jadi berikutnya nih Pak, apakah Anda memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan Pak? Kita lihat, jadi kita nggak bisa serta-merta mengambil keputusan di tempat atau pakai jadwal, itu nggak bisa. Jadi kita lihat masalahnya dulu. Kalau memang masalah itu bisa diselesaikan sekarang, ya saya selesaikan. Kalau memang masalah itu bisa dijadwalkan besok atau kapan, itu baru kita pakai jadwal. Kadang-kadang saya menyelesaikan keputusan ini juga begitu, nggak bisa saya selesaikan sekarang, jadi masih ambil langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya. Itu kan butuh waktu. Langkah tadi, jadi hari ini kita pikirkan dulu banyak langkah 1 gimana, terus langkah kedua bagaimana, itu kan perlu pemikiran. Dan kita mengambil keputusan benar, memang kita harus berani, cuma nggak bisa serta-merta langsung itu nggak bisa. Kecuali masalah itu memang bisa diselesaikan sekarang, ya saya langsung saya selesaikan. Kalau tidak ya pakai jadwal seperti itu lagi, bertahap, ada 1, 2, 3. Jadi tergantung konteks permasalahannya. Iya, tergantung. Oke, berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau orang sih, iya sih kita jelas waktu di kita itu ada senior. Itu memang kalau zaman sekarang ya senior kita, orang yang sudah berumur soal IT memang mereka tidak bisa. Tapi pengalaman dia bekerja di kedinasan itu banyak. Jadi kadang-kadang pengambilan keputusan ini saya komunikasi dengan orang tua itu, orang tua senior saya yang lebih berpengalaman. Kadang saya komunikasi dengan mereka, bagaimana ini Pak caranya. Mereka juga jawabnya juga enak, oh dulu saya pakai ini. Terus saya sinkronkan yang mereka ambil dengan 9 langkah itu. Itu
Pak ya? Iya, saya sinkronkan. Jadi masalah itu sesuai dengan pengalaman, juga sesuai dengan langkah yang ada di CGP. Jadi teratur gitu Pak Dwi. Enak jadinya. Jadi disinkronkan. Iya, Pak. disinkronkan. Jadi kalau tidak sesuai dengan 9 langkah itu saya cari lagi sosok orang yang lebih berpengalaman lagi. Seperti itu. Jadi seseorang yang berpengalaman itu memang apa ya Pak ya? Bisa kita jadikan pedoman Bisa, gitu, Pak. bisa. Contohnya seperti jenengan yang jadi pedoman saya. Jenengan kan sosok CGP angkatan kedua yang menginspirasi saya sehingga saya bisa jadi ikut CGP angkatan 10 kali ini Pak. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapatkan atau Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di Lima Etika Pak? Kita harus buat kita harus berani. Yang ketiga kita harus komunikasi. Coba ya. Itu saja sudah cukup. Kita Itu pengalaman saya. butuh pemikiran Iya. dengan kesadaran yang penuh Pak ya. Iya. Jadi untuk memutuskan suatu perihal atau suatu masalah. Baik Pak Andi, terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup dari saya, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Andi. Dan sekali lagi saya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Andi. Assalamualaikum Pak Nardi, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Ini saya kedapatan tugas. Jadi hari ini saya mau mewawancarai Pak Nardi sebagai kepala sekolah sehubungan dengan tugas kami dari CGP angkatan 10, demontasi kontekstual modul 3.1 Pak. Jadi oh iya, kalau saya tidak lupa itu tentang pengambilan keputusan itu. Iya Pak, jadi yang mau saya wawancarai dengan Pak Nardi ini mengenai dilema etika yang kami dapatkan dari modul 3.1. Ngomong Pak Bin. Iya Pak, ya pertanyaan saya yang pertama Pak, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral Pak? Alhamdulillah Pak Bin, saya ini juga dulu pernah sebagai guru penggerak angkatan kedua. Jadi sehingga saya itu masih ingat betul masalah apa itu dilema etika dan juga kejutan moral. Sehingga saya itu kejutan moral itu hal yang memang salah, hal yang memang salah itu dilakukan dilakukan oleh siapapun ya, memang salah itu namanya kejutan moral. Tapi kalau memang dilema etika ini kan benar lawan kebaikan. Nah, bagaimana caranya saya itu, apakah ini bisikan moral ataukah ini dilema etika? Itu perlu ada beberapa langkah yang bisa saya laksanakan. Yang pertama itu ya kita identifikasi masalahnya dulu, identifikasi masalahnya. Ini mengandung kebenaran atau juga tidak sama sekali. Kalau memang tidak ya ini mau dimau ini adalah bisikan moral. Contohnya anak merokok, ya, anak mencuri, dan seperti itu kan. Tapi mencuri juga kadang-kadang juga ada sedikit yang kalau memang pada saat itu terpaksa dan sebagainya ya, tapi itu tetap bisikan moral. Tapi kalau dilema etika kan itu benar lalu. Iya Pak. Contohnya si anak ini istilahnya sering terlambat sekolah. Iya. Nah, sering terlambat sekolah, ternyata di sini membantu orang tuanya karena tidak mampu dia berjualan atau lain sebagainya, kan ini suatu kebaikan juga ya. Tidak jadi masalahnya di sini. Nah ini bagaimana masalah seperti ini? Itu perlu beberapa langkah juga terakhir yang perlu kita laksanakan seperti itu. Jadi Bapak menerapkan 4 paradigma dan 9 langkah itu sementara juga, ya, tapi juga tidak membuka kemungkinan dari 9 langkah itu ada yang hal yang tidak sampai 9 langkah harus kita putuskan juga ada ya, memang harus
memang harus itu hal yang terbaik. Ya, jadi nggak anu Pak ya, kita nggak harus sesuai dengan 9 langkah itu. Misal kita dari 8 langkah itu sudah mendapatkan keputusan, itu bisa diambil gitu Pak ya. Ya, yang bisa juga Pak, sampai lebih juga ya. Maka juga sampai Iya, ya, dari mana saya itu ada yang lebih juga, ini hal yang rumit, dilematika yang rumit ya. Gitu Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan saya yang kedua Pak, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya, ini dilematika berarti Pak, benar. Iya. Yang bajikan. Di paradigma itu kan ada itu ya. Iya, Pak. Ada apa? Jangka panjang, jangka pendek dan sebagainya. Ini Pak, pengambilan keputusan saya yang pertama tadi sudah saya berikan bahwasanya kalau memang saat itu juga harus mengambil keputusan dan juga membutuhkan keberanian yang harus saat itu juga harus diputuskan. Ya saya ambil keputusan pada saat itu juga. Itu Pak ya. Ya, yang harus pada saat itu. Tapi kalau memang ini membutuhkan beberapa langkah-langkah, ya kita tertentu gitu masalah sampai menguji masalahnya dan sampai mengubah paradigma itu, sampai mengambil keberanian keputusan, harus berani mengambil keputusan, dan keputusan itu juga perlu kita refleksikan, kita evaluasi lagi. Jadi setiap kali mengambil keputusan ya kita sebagai jenengan sebagai pemimpin harus merefleksikan juga gitu Pak ya. Iya, ya. Baik Pak, ke pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah sementara gini Pak, dari hasil pengalaman saya di sekolah, saya mencoba menerapkan apa yang saya dapat ilmu dari guru penggerak pada saat itu. Masih teringat di saya itu ada 9 langkah itu. Ya, 9 langkah itu di poin berapa ya? Poin keempat apa itu ada paradigmanya itu? Iya Pak. Ya, ada uji-uji seperti itu. Ada uji legalitas, legalitas dan lain uji sebagainya. institusi seperti itu Tapi Pak ya. itu kalau memang kita butuhkan, itu tetap saya laksanakan. Iya. Langkah-langkah seperti itu. Yang terpenting begini Pak, yang terpenting itu kita harus berani mengambil keputusan. Berani mengambil keputusan itu karena hal yang moral, etika apapun sebagai ini, etika itu Pak ya. ya, etika moral itu lebih tinggi dari etika. Hal moral, yang kedua adalah hal yang betul-betul ini kepentingan anak-anak didik kita. Ya, kita kan menghamba benar Iya, iya Pak. biasa dikontrol dan sebagainya. Ya itu perlu kita, Iya. ya, kita apalagi sekarang kebetulan merdeka belajar. Iya. Ya, belajar dengan seperti itu. Berarti saya tetap punya langkah-langkah. Tadi sudah saya katakan kalau memang ini harus saya laksanakan saat itu juga ya, butuh keberanian itu tadi. Tapi kalau memang betul langkah tetap saya gunakan langkah-langkah itu. Karena kalau dari 9 langkah itu lebih loh. Lebih Pak. Wah, ada yang lebih juga. Oh, ternyata langkah-langkah ini ada sendiri langkah yang harus saya harus saya ambil. yang harus saya ambil, saya selesaikan seperti itu. Ya, apakah itu perlu istilahnya, contohnya banyak saya melibatkan maksud kita seperti apa langkah yang harus saya ambil itu di luar 9 langkah itu. Iya. Ya, so pasti saya tetap saya laksanakan. Ya, yang penting kita tetap menghamba pada murid sesuai Ya. dengan pembelajaran pada filosofi Ki Hajar Dewantara ya Pak ya. Ya. Untuk ke pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif begini Mas, selain 9 langkah itu paling efektif adalah bahwa kasus ini langsung mengenai siswa atau tidak. Nah ini harus kita selesaikan lebih dulu. Dan selanjutnya yang paling efektif juga melibatkan kita sendiri. Jadi kita kan ada namanya di rumah itu keluarga kita, Iya, Pak, ya. keluarga satu kita. Di sekolah itu bukan keluarga kedua kita. Jadi setiap hari kita bertemu jawab. Nah di situ kita punya keluarga yang namanya guru, siswa, ada wali murid, ada komite dan lingkungan sekitar. Yang utama adalah rekan-rekan guru tetap yang efektif itu kalau kita melibatkan rekan-rekan guru tetap kita libatkan. Kalau kita melibatkan wali murid tetap kita libatkan. Itu hal yang efektif. Ya, kita lakukan pengambilan keputusan juga yang penting itu harus
harus berani bahwa hal ini mengandung kebajikan yang lebih daripada kebajikan yang lain. Ya. Jadi kita menebarkan nilai-nilai kebajikan gitu Pak ya. Iya betul. Baik Pak, untuk pertanyaan yang berikutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau bisikan moral sudah pasti itu salah. Nah, tantangannya kecil Pak. Iya, tantangan kecil bahwa itu salah. Yang salah bahwa hal itu adalah tidak baik untuk masyarakat. Jadi penanganannya tidak begitu rumit, tapi beda dengan dilema etika. Ini hal ini benar. Ya. Ini mengenai kebajikan juga nilai kebajikan. Nah, ini ada kepentingan. Nah, kita juga harus ada kepentingan istilahnya apa ya? Secara individu, tapi juga ada kelompok dan sebagainya di paradigma itu. Nah, itu perlu begitu pengujian yang cermat. Iya. Pengujian yang cermat, langkah-langkah yang cermat, yang baik yang harus kita laksanakan. Jadi lebih rumit dilema etika untuk menyelesaikan hal yang sama-sama benar. Seperti itu. Tapi insya Allah dengan kita berdoa dan melihatkan teman-teman kita dan juga bahwa hal ini adalah hal yang moral yang merupakan adalah istilahnya kita itu tergerak harus menyelesaikan juga istilahnya ikhlas lah yang terpenting ikhlas bahwa hal ini adalah yang terpenting adalah untuk kepentingan anak didik kita. Jadi kalau istilahnya barusan selain kita melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita juga tidak lupa melibatkan Tuhan sebagai pencipta. Ya betul. Nah itu moral juga. Iya Pak, ya, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya nih Pak, apakah Anda memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan Pak? Ya. Inilah kita lihat kasusnya dilema etika kasus kalau memang harus dikerjakan saat itu juga di tempat itu juga ya saya laksanakan di tempat itu juga. Nah ini ada perlu keberanian pada saat itu ya, harus diselesaikan saat itu juga ya di tempat itu juga. Tapi kadang-kadang ini ada kasus yang lebih rumit lagi yang perlu kita jadwalkan langkah-langkahnya kita jadwalkan prosedurnya seperti apa ya tetap saya prosedurkan. Jadi ada beberapa langkah di laporan saya yang harus saya laksanakan agar ini benar-benar keputusan saya itu tidak salah. Ya, keputusan saya tidak salah yang harus saya ambil dan juga dilema etika ini memang membutuhkan beberapa istilah pemikirannya lebih panjang Mas. Jadi ya, harus punya jadwal tertentu. Saya punya jadwal. Terus jadi seperti itu Pak. Jadi tergantung konteks permasalahannya Pak ya. Ya. Oke Pak, pertanyaan yang selanjutnya nih Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Pasti Pak. Jadi kalau memang yang harus saya ambil sendiri, saya bisa mengambil sendiri, ya saya ambil sendiri dari saya. Tapi kadang-kadangnya juga yang sering itu melibatkan keluarga kita kedua itu. Ya, kita tetap libatkan guru. Ya. Karena banyak di situ banyak pemikiran, banyak otak yang juga banyak. Ide-ide atau gagasan yang muncul untuk menyelesaikan suatu masalah ini. Sampai istri saya juga sampai melibatkan mereka yang di rumah. Ya, pada saat itu memang butuh ya saya ternyata ada kalanya benar juga yang harus saya laksanakan. Ya, tapi ya melalui tahap pengujian seperti itu tadi. Ya seperti itu. Jadi semakin banyak yang dilibatkan, semakin banyak juga ide-ide yang akan muncul, gagasan-gagasan baru yang akan muncul, ya, yang mungkin bisa dijadikan kita sebagai referensi pengambilan keputusan. Iya betul. Jadi itu biar sampai wali murid, sampai siswa juga yang dilibatkan pada saat itu harus membutuhkan siswa. Pada saat itu lingkungan juga yang dilibatkan pada saat itu memang harus membutuhkan lingkungan. Jadi tahu permasalahan apa yang harus diselesaikan pada saat itu. Keputusannya dilibatkan siapa? Oke nih Pak, sampai di pertanyaan terakhir ini Pak.
Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika, Pak? Hal yang terpenting itu adalah keberanian mengambil keputusan. Karena hal ini yang baik, sama baik, kebajikan sama kebajikan, harus berani mengambil keputusan. Yang terpenting adalah ini adalah untuk kepentingan anak didik kita. Kita harus menghamba kepada murid-murid. Nah, itu seperti itu. Nah, yang penting itu. Iya, Pak. Dan juga ini adalah hal yang moral. Ya, moral. Jadi kalau saya tarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan ini membutuhkan keberanian gitu, Pak. Iya, membutuhkan harus betul-betul keberanian. Masalah langkah, masalah apa itu kan istilahnya di lapangan kan kita kadang-kadangnya hanya 3 langkah saja sudah selesai, ada yang lebih dari 9 langkah yang harus memang kita laksanakan. Nah, itu yang terpenting adalah itu dan perlu dan direfleksikan dan dievaluasi. Ya, jadi kita tidak pernah meninggalkan merefleksikan semua keputusan yang kita ambil dan mengevaluasinya. Iya, seperti itu, betul. Baik nih Pak, mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Saya rasa untuk wawancara kali ini sudah kita akhiri, Pak. Mohon maaf kalau ada misal kata-kata dari saya yang salah dan juga sudah menyita Bapak. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.